Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan dalam perayaan iman kita yang kita wujud nyatakan dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Timotius. Maaf. 1 Timotius pasal yang ke-6, itu salah ketik. Kalau 2 Timotius tidak sampai pasal 6. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Dalam terjemahan baru versi yang kedua, mungkin Alkitab Bapak Ibu agak berbeda sedikit tetapi sama maksudnya. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya mengambil sebuah judul renungan atau tema kita, yaitu waspada cinta uang. Seperti yang saya selalu jelaskan, khotbah-khotbah saya ini selalu berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Ini sudah saya janjikan minggu lalu, bahwa minggu depan ini saya akan bicarakan tentang ini. Sebelum lebih lanjut, mari saya akan buat terlebih dahulu supaya tidak salah paham. Sebuah disclaimer, fakta Alkitab tentang uang dan kekayaan. Karena judulnya ini sangat sensitif, saya harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai saya disalah mengertikan oleh semua orang. Saya akan disclaimer dulu. Dalam Ulangan pasal 15 ayat yang keempat, mari kita mengeceknya terlebih dahulu. Kitab Ulangan pasal yang ke-15, ayat yang keempat, Alkitab saya berkata demikian. Namun, tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Tuhan berjanji tidak akan ada orang miskin di antaramu.
Orang ini termasuk orang yang banyak uang tentunya. Sebab orang miskin tidak punya banyak uang. Saya pernah mengoreksi Jumat pernah mengoreksi saya ini termasuk golongan miskin atau golongan kaya. Di Indonesia, kriteria miskin itu sudah ditetapkan. Walaupun data sampai hari ini sangat membingungkan. Saudara bisa cek berapa data orang miskin yang ada di Indonesia, lebih dari 30 juta. Apakah 30 juta ini termasuk saudara dan saya? Who knows? Siapa yang tahu? Kan tidak ada. Karena saya juga tidak pernah didata. Apakah itu benar apa salah? Oke. Tuhan berjanji tidak akan ada orang miskin. Itu janji Tuhan. Apakah ini berlaku otomatis? Sekali lagi, apakah ini berlaku otomatis ketika kita sudah berada di tanah Kanaan? Mari kita seimbangkan ayat ini dengan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-8. Kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-8. Supaya ada keseimbangan pemahaman dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata apa ketika ia diurapi di Betania? Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak mengatakan kamu miskin. Tetapi orang-orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kamu. Tidak menunjuk kamu-kamu ini miskin. Saya pernah ungkapkan ini beberapa waktu yang lalu. Ini berbicara ketika seorang wanita mengurapi Tuhan dengan minyak yang sangat mahal. Dan Yudas mengatakan, untuk apa minyak ini dihambur-hamburkan? Lebih baik dijual dan uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Padahal Tuhan Yesus tidak berkata, ada waktunya kita memprioritaskan Tuhan. Ini bicara tentang prioritas. Sekali lagi, di dalam ayat itu tidak berkata kamu-kamu miskin. Selalu ada pada kamu. Itu menunjuk kepada orang lain. Itu menurut pemahaman kita. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang dimaksud antara Ulangan pasal 15 dan Yohanes pasal 12? Menjadi kaya itu adalah sebuah tujuan yang ideal. Kita semua harus memiliki cita-cita memiliki kekayaan atau menjadi kaya. Itu ideal. Walaupun ketika kita memutuskan itu, kita juga harus mengambil resiko dari keputusan kita itu. Saya pernah berkata di tempat ini, mau menjadi kaya atau menjadi miskin itu adalah keputusan kita. Kalau kita sudah memutuskan menjadi kaya, maka jalan menuju kaya itu harus kita lalui. Ketika kita memutuskan menjadi miskin, ya jalan kemiskinan itu yang akan kita lalui. Ideal. Tetapi sekali lagi, ini tidak berlaku otomatis. Yang kedua, arti dari kedua ayat itu saya mengartikan bahwa
sebagai bentuk dari hasil sebuah ketaatan bersyarat. Tuhan berjanji tidak akan ada orang miskin. Memang faktanya begitu. Tuhan akan memberkati engkau. Dan berkat Tuhan itu tidak pernah tidak memiliki syaratnya. Kalau bekerja keras ya Tuhan akan memberkati. Kalau bekerjaannya sebagai orang-orang golongan lesehan atau golongan berbaring-berbaring, ya bagaimana mendapatkan itu? Bahkan Paulus juga berkata kalau nggak kerja jangan makan. Kan begitu. Jadi orang Kristen tidak pernah diajari dan tidak pernah digiring menjadi orang-orang yang cuma pasrah, pasif, nanti Tuhan juga memberkati. No, itu bukan spirit Kristen. Spirit Kristen itu adalah bekerja keras. Wah, ini golongan lesehan, maksudnya golongan cuman berbaring-berbaring. Maka Amsal bilang, maka kemiskinan akan mendatangi dia. Yang ketiga adalah peringatan sebagai tanggung jawab sosial. Ketika Tuhan memberkati kita, maka sebenarnya di dalamnya kita terselip sebuah tanggung jawab sosial. Untuk itu yang kedua adalah panggilan menciptakan keadilan, kemurahan dan keseimbangan. Ayat 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14 ini sering dibaca di ibadah kita ketika kita mau membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika kita memberi itu supaya ada keseimbangan sebagai bagian daripada panggilan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati agar kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Ini disclaimer saya hari ini, supaya kita semua bisa membatasi diri dan mengarahkan kepada sebuah pemahaman yang benar. Next. Nah, saya teringat oleh seorang tokoh besar dari India dalam bukunya, yaitu Mahatma Gandhi. Dia mengatakan demikian: bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Angka 7 ini sempurna, yang dimaksudkan cuma 7 generasi yang akan datang, bukan. Seluruh manusia ini akan bergenerasi, itu akan cukup untuk bumi ini. Tetapi bumi ini tidak akan pernah cukup untuk orang-orang yang dalam tanda petik sebagai orang yang serakah. Saya pernah bilang, dunia ini kita telan pun kita juga masih kurang. Kenapa ini? Saya sangat tertarik dengan apa? Dengan gaya hidup seorang Mahatma Gandhi sebagai orang-orang yang sederhana. Apakah dia kaya? Dia mampu bisa menjadi kaya karena dia sebagai seorang tokoh dan perdana menteri. Dia bisa lakukan itu. Dia memiliki kesempatan itu, iya. Tetapi apa yang dia tampilkan, dia seperti orang yang sangat-sangat sederhana. Karena beliau adalah salah satu, ya tentunya selain Tuhan Yesus ya, sebagai orang yang sangat-sangat saya boleh belajar kepada beliau. Kan kita bisa baca buku-bukunya. Nah, sekarang mari saya perhatikan fakta terkini, dan fakta ini saya ambil tanggal 25 September yang lalu. Jadi baru beberapa hari. Nah, saudara-saudara, Barreskrim itu bongkar sindikat pembobol rekening, ya, itu 204 miliar. Itu dalam 7 menit. Jadi ada beberapa orang
dalam 7 menit dia bisa mengambil uang dan melibatkan kepala cabang bank plat merah, di mana orang ini memiliki gaji 60 juta per bulan. Tetapi orang ini bersama teman-temannya di dalam maupun di luar kantor itu membobol rekening-rekening itu sehingga dapat 204 miliar. Ini dilakukan dalam 7 menit. Ada di TV kemarin. Wow. Apakah orang ini orang kaya? Iya, gajinya 60 juta ke atas. Itu baru gajinya, belum dapat kiri kanannya. Kenapa seperti itu? Dia bukan cuma mencintai uang, tetapi dia mendewakan uang. Saya masih punya data-data koruptor-koruptor di Indonesia ini, saudara. Bahkan kemarin tahun lalu itu sampai 106 triliun. Wow, saya aja belum pernah lihat secara kasat mata itu uang itu seperti apa. 1 miliar aja saya belum pernah lihat. Kecuali 100.000. Nah, itu orang duniawi dan nama-namanya masih inisial. Saya nggak tahu apakah itu termasuk Immanuel apa tidak namanya. Kalau termasuk Immanuel yang mengerikan. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja, saudara-saudara? Jangan dikira itu orang duniawi. Gereja juga begitu. Korupsi dana hibah gereja di Sulawesi Utara, itu 1 pendeta dan 4 pejabat jadi tersangka. Jadi orang yang seperti ini juga ada di kalangan pendeta. Sedih kan? Untung pendeta Donowaluyo bukan di situ. Apa yang mau dikorupsi? 1 pendeta. Ini terjadi dan sampai heboh. Ini belum yang di Surabaya loh. Ini juga belum yang di Jakarta. Sekarang heboh, pendeta korupsi dan minta diaudit, tidak mau. Besok makanya ada usulan gereja itu harus diaudit dan sesudah itu akan dipotong pajak dan perpuluhan juga dipotong pajak. Tapi keburu Menteri Keuangannya keburu diganti. Nah itu. Ini fakta. Gereja melibatkan pendeta. Terus bagaimana gereja tetangga kita? Korupsi dana gereja Katolik di Merauke, Papua Selatan. Jaksa tahan 3 tersangka. Dan saudara tahu ini siapa? Mohon maaf, jabatannya imam juga, pastor juga. Ternyata ada juga korupsi di sana. Ini fakta, saudara-saudara. Kenapa? Karena sekali lagi dorongannya seperti yang Timotius katakan bahwa cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Ini faktanya. Saya akan bicara di atas fakta. Baru sesudah itu mari saudara-saudara berpikir bagaimana nanti mengaplikasikan kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat. Sesudah saya sampaikan data ini. Pertanyaannya adalah, mengapa cinta uang itu harus diwaspadai? Tuhan tidak pernah melarang, sekali lagi disclaimer saya, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk punya uang banyak. Enggak pernah. Kalau perlu mari kita bekerja supaya uang banyak, panitia bekerja supaya uangnya banyak untuk Natalan. Kan gitu. Betul kan? Gereja ini juga harus bekerja banyak supaya kasnya ada. Jangan defisit terus. Pertanyaannya adalah mengapa cinta uang itu harus diwaspadai, bukan dilarang. Harus diwaspadai, berbeda dengan dilarang, saudara-saudara. Kita kalau nggak punya uang juga pusing kan? Betul nggak? Rumah bocor, garasi ambruk aja saya belum bisa benerin karena nggak punya duit kok. Itu kan pusing juga. Kalau hujan, cucu saya nangis. Opa saya takut banget karena banjir waktu bulan Agustus lalu. Dan banyak sekali barang-barang saya yang rusak. Kemarin masih ketemu lagi barang-barang yang rusak.
Pertanyaan sekali lagi, mengapa cinta uang itu harus diwaspadai? Sekali lagi, saya tidak pernah mengajarkan saudara-saudara membenci uang, enggak. Enggak. Ada 4 alasan yang saya ambil, yang saya sarikan dari Timotius ini. Yang pertama, waspada terhadap cinta uang itu supaya kita mampu menjaga motivasi hidup. Menjaga motivasi hidup. Fokus hidup kita, motivasi hidup kita itu bukan mengejar kekayaan, tetapi kesalehan dan pelayanan kepada Tuhan. Ingat Korintus pasal 10 ayat 31 dan Yesaya pasal 43 ayat 7. Bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan dan bagi Dia. Bukan kita diciptakan, dilahirkan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat bahwa kita dihadirkan di dunia ini untuk bagi kemuliaan Tuhan. Ini motivasi utama dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu motivasi yang suci ini akan terjaga ketika kita cinta uang tidak masuk di dalamnya. Kalau sudah mulai mencintai uang, akan ada pergeseran motivasi. Jadi hamba Tuhan begitu juga. Jadi pendeta juga. Inilah sebabnya saudara-saudara, saya berusaha dan berjuang terus-menerus agar motivasi dan kemurnian panggilan Tuhan terhadap pribadi saya ini akan terus tetap terjaga. Saya tidak akan korupsi, tidak akan menjual pelayanan, dan tidak akan menjual kesusahan saya kepada orang lain. Kan banyak orang yang mengeluh, datang ke sono ke sini menjual kesusahannya. Aduh bro, aku lagi susah ini, pelayananku lagi begini. Belum pernah itu saya lakukan. Kenapa? Karena motivasi panggilan, motivasi pelayanan, kemurnian itu harus tetap terjaga sampai selesai. Menjadi orang Kristen begitu juga. Jangan dikira motivasi menjadi Kristen itu selalu murni. Tidak. Di belahan daerah lain, orang menjadi Kristen supaya menjadi kaya. Orang menjadi Kristen supaya dapat sembako. Orang menjadi Kristen supaya memiliki identitas dan lain-lain. Bahkan juga sebaliknya, orang keluar Kristen karena identitas dan karena punya uang banyak. Mengerikan saudara. Motivasi ini harus tetap terjaga. Yang kedua, waspada terhadap jebakan-jebakan materialisme. Kekayaan itu bisa menjerat dan membuat orang jatuh dalam dosa. Seperti kesombongan, ketamakan, penindasan terhadap sesama itu dilakukan. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa orang-orang itu membeli manusia lain karena kemiskinannya. Menindas orang lain karena kemiskinannya. Dan orang-orang ini yang bisa melakukan hanya orang-orang yang banyak doi. Bagaimana saya bisa membeli orang karena kesusahannya? Yang duit aja nggak punya, kan begitu. Waspada. Karena orang-orang yang ada di dalam lingkungan kebanyakan atau banyak uang itu terjebak mematerialisasi iman. Jadi seolah-olah tanpa berkat Tuhan, tanpa uang banyak orang itu dianggap tidak beriman. Ini yang lebih parah. Padahal iman itu tidak diukur seberapa banyak ia punya harta dan uang. Oh ini orang kamu miskin karena kamu tidak beriman. Katanya dalam Tuhan kalau kamu beriman kamu selalu diberkati. Itu ada benarnya tetapi ada sesatnya juga. Karena Alkitab juga berbicara tentang itu. Itu ada sesuatu pemahaman yang tidak seimbang. Siapa yang bilang orang miskin itu tidak beriman? Tuhan Yesus saja tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti apa? Dia juga tidak memiliki rumah yang bagus.
Orang tuanya, apakah dia terkenal kaya? Tidak, karena orang tua Tuhan Yesus secara manusia, Yusuf dan Maria itu sebagai tukang kayu. Dan tukang kayu pada waktu itu adalah sebuah pekerjaan orang rendahan. Sama seperti gembala, kelompok orang yang termarginalkan. Dan Tuhan datang kepada bukan orang kaya, kepada gembala-gembala. Ada orang-orang miskin, pekerjaan yang terpaksa. Yang menggembalakan bukan berarti orang yang punya gembala, dia sebagai buruh. Bisa kan? Orang yang mencangkul tanah bukan berarti dia yang punya tanah. Bisa saja dia juga sebagai seorang buruh cangkul. Kan begitu. Waspada terhadap jebakan. Jadi materialisasi materi itu bisa menjebak kita. Yang ketiga, saudara-saudara, melalui ayat-ayat ini kita diingatkan akan keterbatasan hidup manusia. Saya teringat sebuah lagu dalam bahasa Jawa yang biasa dinyanyikan oleh mbah-mbah di kampung itu. Dia bilang gini, eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling neng donya pira lawase. Itu nyanyian di gereja, di kampung-kampung itu oma-oma biasanya nyanyi itu. Itu mengingatkan bahwa ingat kita ini besok bakalan mati, dan ingat-ingat di dunia ini berapa sih lamanya. Artinya apa? Harta, uang tidak dibawa mati, nilai kekal lebih penting daripada nilai duniawi. Wah, ini kata-kata yang romantis Pak Pendeta, benar, itu bagus banget. Tapi kalau nggak punya uang rasanya juga mati kok. Memang uang nggak dibawa mati, tetapi kalau nggak punya uang juga rasanya sudah mati. Betul apa salah? Betul. Makanya harus ada keseimbangan. Kenapa begitu? Rasanya udah mati. Kenapa ya nggak pegang duit? Kan semua juga butuh duit. Yang keempat, saudara, alasan yang keempat mengapa kita harus waspada terhadap uang. Karena di dalam fakta Timotius itu mengatakan, orang bisa tergoda dan mengorbankan prinsip iman demi uang. Seperti menipu, korupsi, memanipulasi agama, itu adalah penyimpangan prinsip iman. Oleh sebab itu, mengapa kita disuruh waspada supaya kita hindari penyimpangan-penyimpangan itu demi keuntungan duniawi. Ada kelakuan-kelakuan duniawi sudah menyimpang dari prinsip iman hanya demi uang. Sekali lagi, ini cuma disuruh waspada. Alasannya 4 ini yang saya temukan dari pembacaan kita hari ini. Baik. Sekarang mari kita lihat nasihat Paulus. Nasihat Paulus ini juga ada 4. Di situ disebutkan di dalam ayat 6 apa? Cukup dengan hidup saleh dan cukup, rasa cukup. Cukup itu adalah perasaan. Rasa cukup. Dan Tuhan berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Asal ada makan dan minuman, cukuplah itu. Hidup yang berfokus kepada kesalehan dan kepuasan batin lebih bernilai daripada kekayaan materi. Kekayaan sejati adalah gabungan antara ibadah dan rasa cukup. Rasa cukup. Ya, seberapapun yang Tuhan kasih itu ya kita bersyukur. Itu sudah cukup, rasa cukup.
Bukan ini cukup atau tidak. Kalau cukup apa tidak, sekali lagi dunia ini pun kita miliki semua, juga merasa tidak akan cukup. Orang yang bergaji 60 juta itu apa dia memiliki rasa cukup? Jawabannya tidak. Apakah orang-orang itu karyawan-karyawan bank plat merah itu juga mengatakan dia aku sudah cukup? Enggak. Dia masih memiliki kehausan demi kehausan karena rasa kurang dan kurang. Orang yang memiliki rasa kurang dan kurang itu tidak akan pernah keluar dari mulutnya, Tuhan terima kasih. Enggak akan pernah. Jadi ucapan syukur itu akan keluar ketika kita merasakan itu, kita merasa cukup apa yang Tuhan kasih. Amin. Walaupun faktanya susah juga. Saya selalu dinasihati orang, Pak Dono, matematikanya Tuhan itu beda dengan matematika kita. Kalau menurut perhitungan, saya pernah menghitung saudara-saudara, berkat Tuhan yang saya terima dalam bulan-bulan pada suatu bulan, itu kalau dihitung biaya makan saya itu satu keluarga cuma 10.000. 10.000 kali 4 berarti 40.000. Jadi 40.000 itu dikalikan satu bulan, ya udah itu biaya makan saya. Itu udah termasuk beli gas dan lain-lain. Kan saya pernah menghitung begitu. Oh, pendapatannya sekian, buat ini pelayanan, buat persembahan, buat apa. Ini semua akhirnya totalnya terakhir, ya itu yang buat biaya hidup. Biaya hidup itu satu orang 10.000. Ya kalau lihat konversi sekarang, inflasi sekarang apa ya cukup? Enggak cukup. Tetapi kawan saya bilang, Pak Dono, itu matematika kita. Matematika Tuhan beda lagi. Yang buktinya Pak Dono juga masih ketawa ketiwi, masih bahagia. Kan masih tetap makan kan? Ya masih. Nah itulah matematika Tuhan. Nah puji Tuhan, walaupun secara matematika itu enggak seperti itu, tetapi kan di bidang lain ada. Ya puji Tuhan, ada yang kasih beras. Ya begitu, itu matematika Tuhan, saudara. Tapi kenapa? Ya saya bilang rasa cukup. Kalau dipikir, wah pusing juga, mana bisa satu hari 10.000. Ya nggak bisa. Tetapi kalau rasa cukup, kita masih tetap senyum. Amin. Puji Tuhan. Itu nasihatnya, nasihat Rasul Paulus. Yang namanya nasihat itu silakan menjalani. Kalau saudara mampu, kalau tidak ya bersungut-sungutlah. Oke, yang kedua saudara-saudara, nasihat Paulus apa? Kita tidak membawa apapun ke dunia, ini dalam ayat 7. Paulus menekankan bahwa kekayaan duniawi itu bersifat sementara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Itu diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Kita lahir itu tidak membawa apa-apa. Dan kita keluar dari dunia juga tidak membawa apa-apa. Inilah yang punya hati sebagai hamba. Saudara, hati kita, perasaan kita, nilai kerohanian kita itu lebih daripada nilai-nilai duniawi. Dan orang menyanyikan lagu ini begitu semangatnya, begitu menghayatinya ketika kita menghadapi orang yang kita kasihi sudah ada di dalam peti. Dan baru kita ingat, ku tak membawa. Saudara-saudara, kalau udah luar itu, kita sudah mulai bergeser daripada penilaian itu. Waspada tentang ini. Oke, nasihat lagi apa yang dikatakan Paulus? Kalau saudara-saudara membaca ayat yang ke-9, saya membuat sebuah kalimat sederhana, bahwa bahaya keinginan menjadi kaya. Orang ingin menjadi kaya itu wajar, tetapi kalau dia sudah diperbudak oleh keinginannya itu berbahaya, saudara-saudara. Keinginan itu menjerumuskan orang ke dalam pencobaan jerat berbagai nafsu dan yang membinasakan. Di Jawa ini ada banyak tempat
untuk orang mencari kekayaan, tapi bukan melalui kerja, tapi melalui ritual kepada setan. Di Jawa Timur itu ada beberapa tempat, di Jawa Tengah juga ada. Saya pernah ke sana, tapi bukan untuk cari kekayaan, enggak. Hanya pengen lihat. Ritualnya seperti apa, tapi ada ritual-ritual yang menjijikkan di sana. Kenapa mereka begitu? Karena mereka begitu sangat-sangat pingin kaya. Dalam berbagai ritual itu ada sebuah perjanjian, bagaimana kalau kamu mengorbankan entah anakmu, entah siapa, untuk dikorbankan, menjadi persembahan kepada roh-roh itu. Ya karena keinginan menjadi kaya, sehingga apa, mereka ya mau, ya udahlah. Itu, dan doa saya tidak ada itu buat kita semua. Karena kekayaan bukan nomor satu di dunia ini. Walaupun kita juga kalau bisa jadi kaya. Tetapi sekali lagi, keinginan itu kalau sudah memperbudak kita, pasti kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan berbagai nafsu yang ujung-ujungnya itu kita menjadi binasa. Nah, ayat yang ke-10. Cinta uang sama dengan akar segala kejahatan. Itu nasihat. Ya, itu nasihat Paulus. Ingat, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah. Uang nggak pernah salah. Tetapi cinta akan uang yang membuat orang menyimpang dari iman dan melakukan banyak kesalahan. Prinsip-prinsip iman itu disingkirkan karena alasan cinta uang. Saya dari dulu bilang ke keluarga saya, di gereja jangan ikut menghitung duit persembahan, duit apa, jangan. Itu ada tugasnya sendiri. Gimana, kasihan lama? Enggak usah. Biarin, kita harus memiliki rasa kayak enggak berempati dengan orang yang menghitung uang. Kan dulu kan ditumpahin gitu kan. Enggak usah. Karena apa? Takut keselip. Kan bisa saja nyelip. Ya, bisa saja. Saya bilang enggak usah. Bantuin, enggak usah, biarkan aja orang itu. Karena apa, saudara-saudara? Takutnya pas kita lagi susah-susahnya toh ngambil 1.000-2.000 kan nggak kelihatan, nggak ada yang tahu. Kan yang ngitung uang cuman 1-2 orang ngambil terus diselipkan gini. Aku pernah lihat soalnya di situ. Kalau pakai lengan panjang ngambil ditaruh di sini. Gitu. Bukannya nuduh sih, itu terjadi waktu itu. Waktu saya masih di Jakarta Selatan. Saya lihat itu kan, saya kan suka iseng. Ngelihat gitu. Saya di dalam hati juga astagfirullah juga itu. Dan saudara tahu, ada video yang beberapa waktu lalu, di satu gereja besar orang ngedarin persembahan, tangan kosong, masukin di kolektor, keluar isi. Makanya orang habis begitu sama yayasan Samaritan, kantong persembahan itu dibikin kecil gitu supaya tangannya nggak bisa masuk. Gitu, kan divideoin tuh sama orang. Kan malu. Udah gitu disebarkan di medsos. Astaga, ampunilah Tuhan. Dia mencuri firman Tuhan oleh karena apa? Karena cinta uang. Itulah sebabnya kejahatan yang dia lakukan itu, kejahatan itulah yang mendorong orang untuk keluar dari prinsip-prinsip iman. Orang beriman gak akan mencuri uang persembahan loh. Tetapi itu terjadi di gereja loh. Saya gak usah sebutin lah gereja apa. Saya masih simpan kok itu kalau gak salah di laptop saya yang lama itu. Pada satu kali akan saya tayangkan. Apa ya begitu? Enggak lah. Itu sadis banget itu. Makanya kalau persembahan, kalau kita kan masih gede ya, bulat ya. Itu masih bisa masuk tangan gitu.
Di tempat-tempat lain udah kecil gitu. Udah kecil seperti kotak perpuluhan yang dulu pernah kita buat. Yang kecil, karena apa? Supaya tangan orang nggak masuk dan mengambil keluar. Kan tidak begini, tapi berurut gitu loh. Itu cerita, itu kejadian. Dan orang udah nggak percaya lagi kan. Orang memberi persembahan. Kan sedih saudara-saudara. Hal seperti itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan itu tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga ada di kalangan gereja, ada di kalangan jemaat, ada juga di kalangan pendeta. Saya sudah kemukakan fakta-fakta tadi. Mari kita lihat aplikasinya secara praktis. Ada 4 aplikasi yang kita buat, pelajaran rohani buat kita hari ini. Yang pertama, mari saudara-saudara kita mengevaluasi diri kita terhadap uang. Apakah kita mengandalkan uang atau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Itu kita harus mengevaluasi. Jangan mengoreksi orang lain. Kita koreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini uang atau Tuhan yang akan memberi pertolongan atau yang kita andalkan? Enggak apa-apa kan? Yang kedua, saudara-saudara, pastikan gaya hidup sederhana dan penuh rasa syukur atau keugaharian. Keugaharian ini program PGI 2 tahun lalu ketika saya ikut rapat di sana. Dipublikasikan, pendeta-pendeta diharapkan diajarkan supaya hidup dalam kesederhanaan. Walaupun kita memiliki banyak uang, banyak itu, tapi jangan kita seperti orang-orang yang sok-sokan. Asal biar kalah nasi, jangan kalah aksi. Itu dari sana. Biar tekor asal kesohor, itu dari sini. Tapi kita kan nggak dari sana, dari sini kan. Kita dari mana-mana datang ke sini kan. Itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keugaharian itu ada juga dampaknya di gereja. Saya sangat sedih sebagai hamba Tuhan melihat perilaku jemaat yang pergi ke gereja hanya karena melihat gereja itu wah. Tujuannya apa ke gereja? Wah, karena wah banget gereja itu. Wow, keren. Kan begitu. Sehingga ke gereja yang sederhana. Saya pelayanan di kampung-kampung. Kemarin bahkan beberapa waktu yang akan datang itu orang udah minta saya untuk khotbah di sini. Makanya kemarin saya sudah bicara dengan diakoni, tolong di minggu pertama tahun depan itu bukan saya coba untuk itu. Kan saya udah tanggal 31, saya bilang apakah Bu Vina atau Pak Freddy, dan di minggu-minggu Desember saya sudah baku atur, saling mengatur mengisi siapa yang mengisi siapa. Nanti Bu Mona diakonia akan memberitahukan kepada Bu Vina dengan Pak Freddy. Tidak harus saya. Tetapi pas Natal saya dijadwalkan, pas tanggal 25. Sama tanggal 31, yang lain boleh silahkan Bu Vina. Mereka berdua harus diberi kesempatan dan diberi jam terbang. Supaya pelayanan mereka semakin bagus ke depan. Walaupun untuk sementara mereka dalam taraf mengadaptasi. Saya berpikir jauh ke depan. Nanti juga demikian dalam upacara-upacara gereja. Saya akan ajarkan kepada mereka dari kesempatan. Tapi mohon maaf sekali jangan minta secepat itu. Contohnya menguburkan orang mati. Saya jangan secepat itu, ya kan? Jangan.
Jangan dulu, saya nggak mau ngajarin Pak Freda, Pak Bu Vina gimana menangani menguburkan orang mati, bagaimana tutup peti, bagaimana. Belum, jangan. Kalau cuma praktek pakai boneka ya boleh. Tapi kalau kenyataan ya janganlah, ya kan? Amin, amin. Ya, tapi harus diajarkan mereka, harus dilatih gitu loh. Kan itu tugas-tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun kerinduan saya itu baru saya mulai sekarang, baru terrealisasi. Padahal itu dari bertahun-tahun lalu saya selalu mendorong, ayo siapa yang mau melayani. Jadi keugaharian ini saudara-saudara, tampil sederhana ini harus dihidupkan di gereja. Amin, amin. Saya enggak melarang orang memiliki perhiasan segala macam gitu, enggak. Silahkan punya, tetapi jangan itu ditampilkan seperti toko emas berjalan di gereja. Pada satu kali, ada ini kejadian di Surabaya. Bukan, waktu itu kan saya gembala sidang di Surabaya. Saya melayani gini, ada seorang ibu yang memang sengaja telat. Sengaja telat, pakai high heels, hak tinggi, dia jalan cetak-cetek dan berbunyi. Sehingga ketika dia jalan jemaat yang kiri ke kanan, itu melihat sepatunya. Nah, pada waktu yang akan datang, dalam bercanda, saya bilang, Tante, kenapa datang telat dan cetak-cetek? Kan jemaat nggak tahu kalau sepatu saya baru. Dan saya gelang kaki baru. Kan harus dikasih tahu gimana cara ngasih taunya. Ya saya datang terlambat, saya datang dengan cetak-cetek dan kelintang-kelinting. Kalau kalung kan orang bisa lihat, kalau gelang bisa dilihat, cincin bisa dilihat. Kalau gelang kaki, itu beneran saudara-saudara. Itu pengalaman saya. Gembala sidang itu kan selalu menghadapi manusia. Dan saya menanyakan kan juga kadang-kadang dengan cara bercanda, supaya nggak tersinggung. Itu faktanya begitu. Enggak apa-apa, anak-anak harus kita kasih Tuhan, jangan sampai itu juga mengundang ke kejahatan bagi orang lain, kan begitu. Kalau begitu di Priok, di Warakas contohnya, hati-hati. Saya udah pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang ini, anak remaja, langsung diambil. Apa itu namanya? Anting. Saya lihat pas saya jalan itu, di daerah Sungai Bambu, Warakas kan itu. Tapi itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya ke situ, wah, ada apa ini nangis-nangis? Oh, yang tadi ternyata sambil lalu, wah, kan kasihan. Karena apa? Karena dia pengen pamer tetapi tidak menunjukkan kesederhanaan. Jadi saudara-saudara, hidup sederhana itu bukan dosa. Dan jangan alergi dengan penampilan yang sederhana. Karena Tuhan Yesus itu sebetulnya mengajarkan keugaharian ini. Tuh. Terus, aplikasi yang ketiga, pelajaran rohani yang ketiga apa? Gunakan berkat materi itu sebagai sarana melayani sesama, bukan memperkaya diri semata. Inilah yang dimaksudkan diberkati juga bisa memberkati orang lain. Dan yang terakhir adalah ajarkan anak-anak dan jemaat untuk memiliki nilai-nilai kekal lebih daripada nilai duniawi. Uang itu memang bernilai, tapi ada yang lebih bernilai daripada uang. Dan kepada anak-anak kita, mari kita belajar tentang nilainya, nilai kekekalannya, bukan nilai uangnya. Cucu saya Sahira itu, saya nggak tahu itu anak pinter, persembahan, dia nggak mau dikasih uang 2.000. Ini kalau seandainya saya kasih domba, ini uang 2.002 gitu kan buat persembahan, nggak mau yang ini. Saya harus mengatakan apa? Yang diajarkan banyaknya atau nilai persembahannya? Kan seperti itu. Apa yang harus saya katakan kepada dia, anak kecil ini? Ya udah saya kasih yang agak merah,
Udah seperti tadi, ya ini aja, yang ini. Karena anak ini kan belum mengerti. Dia pikir, habis itu dia kasih, kan anak-anak sekolah minggu. Saya kan guru sekolah minggu bertahun-tahun kan di sini. Ya orang mau kasih persembahan, kalau kita kan ditutup tangan. Kalau enggak, anak-anak dikasih lihat. Ya namanya anak-anak. Ya kita orang tua mengajarkan kepada mereka nilai kekal itu lebih daripada nilai uang kita. Walaupun nilai uang juga dipertahankan itu. Makanya saudara-saudara, kas sekolah minggu lebih banyak daripada kas umum. Itu karena anak-anak nggak mau persembahan 2.000 sama orang tuanya juga karena kasih persembahannya yang merah-merah semua itu. Boleh cek kok di datanya. Saya ngomong ada datanya. Oh anak kecil gitu aja nggak mau Pak, opa yang nggak mau yang ini, maunya yang ini. Ya iya saya kasih lah. Walaupun saya sampai hari ini belum tahu bagaimana menjelaskan bahwa nilai kekal itu lebih daripada nilai duniawi. Saya nggak berani mengatakan yang penting ngasih persembahan. Nggak berani juga begitu. Nanti kalau itu yang penting ngasih persembahan, kalau dia punya nanti kalau udah besar dia ngasih sedikit, gimana? Kan saya rugi juga. Ya udah saya cuma senyum-senyum aja. Begitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada hal yang perlu. Kembali lagi, uang itu kita butuh, tetapi bukan kebutuhan utama. Kita harus mampu mengevaluasi diri kita. Bagaimana prakteknya? Ya kita harus hati-hati. Amin. Apalagi kita ini bukan orang-orang duniawi. Kita ini adalah orang-orang rohani dan berdoa minta hikmat supaya Tuhan memberi hikmat untuk menggunakan apa yang Tuhan kasih kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.